cara pelaporan wajib pajak di Google AdSense agar bisa 0% dan 10% untuk hak cipta serta film dan TV. Oke, langsung saja kita simak tutorialnya seperti berikut ini. Halo teman-teman semuanya, apakah pernah teman-teman ini mengelola pajak yang berada di Google AdSense? Gimana sih caranya mengenolkan atau nihilkan agar kita tidak terbebani atau menjadi 30%? Kita langsung saja masuk ke Google AdSense dan pilih kelola info pajak. Di kelola info pajak ini apabila teman-teman sudah pernah lapor, pasti infonya seperti ini ya, status disetujuin, dan di bawahnya sini ada layanan tarif pemotongan pajak VAT 0%. Nah, caranya membuat 0% ini apakah teman-teman sudah bisa? Dan yang di bawahnya ada keterangan di formulir W8BN film dan TV tarif pemotongan pajak masih 30%, dan di hak cipta lainnya tarif pemotongan pajak juga masih 30%. Nah, cara membuatnya agar dia tidak 30% gimana teman-teman? Oke, langsung saja kita masuk. Caranya seperti ini ya. Oke, kita akan berbagi tips. Apabila teman-teman sudah pelaporan pajak dan di bawah ini belum 0% ataupun belum 10%, caranya adalah kita tinggal klaim atau kirim formulir baru. Pertama kita masuk ke Google AdSense dan kirim formulir baru. Di sini kita mulai formulir baru. Email kita ya, dan kita masukkan sandi email atau passwordnya. Oke, kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita pilih tombol berikutnya, tunggu loading. Nah, di sini muncul pertama adalah info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Otoritas Pajak Amerika mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf atau angka. Jadi yang pertama di info pajak ini kita pilih perorangan karena kita akunnya adalah perorangan, dan tombol berikutnya, dan di bawahnya apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Kita pilih tidak karena kita bukan warga Amerika, dan tombol berikutnya. Dan yang ini ada pilihan jenis formulir pajak W8. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah W8BEN dan yang kedua W8ECI. Kita pilih W8BN yang paling atas dan mulai formulir EBWBN. Kita tunggu loading sejenak. Nah, di sini ada tulisan identitas pajak, nama individu, nama kita sendiri, dan nama DPE opsional, jadi tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Nah, negara pengguna harus kita isi, yaitu negara kita berasal dari Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. Kita cari Indonesia. Setelah ini nomor TIN. Nah, nomor TIN ini kita isi NPWP teman-teman. Apabila teman-teman tidak ada NPWP juga bisa diopsionalkan, tapi kalau ada NPWP bagus kita isi NPWP ya, agar pajaknya bisa 0%. Oke, kita isi dulu NPWP nya. Setelah kita isi kode TIN dan di bawahnya kita pilih berikutnya untuk melanjutkan. Dan di sini kita disuruh menulis alamat lengkap. Alamat tinggal ini kita abaikan, opsional, dan negara Indonesia. Baris pertama ini adalah alamat sesuai dengan alamat tinggal kita isi dulu. Pertama adalah dusun. Baris kedua kita isi
Apabila baris pertama alamatnya tidak cukup, tinggal kita isi di baris kedua, dan kotanya kita pilih kota kita asal, kita tinggalnya. Setelah kota diisi, kita pilih provinsi. Provinsinya tinggal kita pilih asalnya di mana, dan kode pos. Kode pos harus diisi ya teman-teman. Apabila tidak tahu kode pos, silakan tanya dengan Pak RW ya. Oke, setelah kita isi kode pos, di sini ada alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, kita pilih centang. Dan untuk melanjutkan tinggal kita pilih berikutnya. Dan di sini akan muncul tulisan atau pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini ada pilihan tidak, Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak potong pungut sebesar 30%. Jadi kita pilih ya teman-teman ya. Di sini kita pilih ya untuk perjanjian pajaknya ini, tombol ya. Dan di bawahnya ada penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, kita centang atau checklist. Dan negara kita pilih lagi Indonesia, karena kita di Indonesia. Tarif dan ketentuan khusus. Nah, di sini ada tarif dan ketentuan khusus, yaitu yang pertama layanan atau AdSense, kita centang. Dan yang kedua tadi harus juga kita centang ya teman, kita centang semua. Ini harus kita centang semuanya ya, tiga-tiganya nih ya. Kita centang pasal dan ayat, tinggal kita klik. Tarif pemotongan kita pilih yang paling kecil. Alasannya kita centang lagi. Film dan TV atau YouTube, Google Play kita centang kembali. Pasal dan ayat tinggal kita klik, ada kita pilih tarif pemotongan, kita klik atau kita centang yang paling kecil yaitu 10%. Dan alasan di bawah sini kita centang kembali. Hak cipta lainnya YouTube atau Google Play kita centang kembali. Pasal dan ayat tinggal kita klik, pilih centang. Tarif pemotongan kita pilih yang paling kecil 10, dan di bawahnya tinggal kita klik centang. Dan langkah selanjutnya tinggal kita pilih berikutnya di bawah. Oke, tunggu loading sejenak. Nah, di sini pratinjau dokumennya tinggal kita klik salah satu untuk mengecek formulir yang kita kirim benar atau belum. Apabila sudah, tinggal kita centang di bawah nih. Nanti perjanjian pajak seperti ini teman-teman. Tarif pemotongan pajak yang pertama 0%, yang kedua tarif pemotongan pajak 10%, terus yang tarif pemotongan pajak yang ketiga 10% juga. Nanti kan hasilnya seperti itu teman-teman. Oke, kita tombol berikutnya untuk menyelesaikan. Dan di sini untuk sertifikasi tanda tangan, dia memerlukan tanda tangan, jadi kita isi nama lengkap kita sesuai dengan Google AdSense-nya. Setelah ini ada di bawahnya keterangan apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Kita checklist, ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini dengan nama saya sendiri. Dan untuk melanjutkan atau menyelesaikan, kita tombol berikutnya kembali. Dan di yang terakhir ini atau yang nomor 6, aktivitas dan layanan. Dan yang terakhir, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun di Google Amerika Serikat? Kita pilih tidak karena kita tidak pernah di sana, dan saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau sebenarnya akan dijalankan sebenarnya di luar Amerika Serikat. Kita checklist. Pernyataan tertulis yang paling bawah,
apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Di sini kita pilih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Yang kedua, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Jadi kita pilih yang paling bawah ya, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Kita checklist dan menyadari ancaman kita checklist. Setelah selesai, kita tinggal tombol kirim teman-teman untuk pelaporan pajak atau menyelesaikan pelaporan pajak. Oke, kita tunggu laporannya. Ini masih loading. Kita cek. Nah, di sini langsung muncul formulir W8BN hak cipta lainnya 10% teman-teman, dan layanan tarif pemotongan pajak 0%. Film dan TV pemotongan pajak 10%. Jadi sudah diklaim semuanya ya, sudah berhasil untuk pelaporan pajak, pengeklaiman pajak. Oke, jadi teman-teman sekarang tahu ya caranya mengeklaim pelaporan pajak agar menjadi 10% dan tarif pemotongan pajak 0%. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dan salah kata, mohon maaf. Jangan lupa untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya agar saya lebih semangat berikan tutorial-tutorial selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.